Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Akuntansi Sosial Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Siti Nuke Nur Fatimah, SEMSC, saya Randy Fernando Labaika dari Akuntansi 3A akan mereview sebuah penelitian yang ditulis oleh Saudari Mahardika Kurniawati dan Saudara Rizal Yaya dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Artikel ini dikutip dari Jurnal Akuntansi dan Investasi, volume 18 nomor 2 halaman 163 sampai 171 yang terbitkan pada bulan Juli tahun 2017. Artikel ini dapat dilihat di website UMY Jurnal dengan link alamat http://journal.umy.ac.id. Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen perusahaan untuk menunjukkan perilaku etis dan berkontribusi guna pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan, seluruh masyarakat, serta lingkungan perusahaan. CSR merupakan isu yang semakin umum dalam dunia bisnis di Indonesia seiring dengan banyaknya CSR diimplementasikan oleh dunia bisnis. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah mengenai pengungkapan praktik CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menegaskan bahwa laporan keuangan harus melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian tersebut untuk memberikan gambaran tentang tingkat pengungkapan ASR pada perusahaan-perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian yang akan datang, serta memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi syariah. Saat ini pelaporan ASR masih bersifat sukarela karena belum ada standar baku dari pemerintah, Janah dan Asrori tahun 2016. ASR pertama kali digagas oleh Hanifa tahun 2002 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Othman et al. Tahun 2009 di Malaysia. Munculnya konsep ASR disebabkan karena adanya keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional, sehingga muncul kerangka konseptual ASR yang sesuai dengan konsep syariah. Konsep ASR tidak hanya membantu dalam proses pengambilan keputusan bagi para muslim, tetapi juga membantu perusahaan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bustani tahun 2015. Terkait permasalahan yang diangkat yakni pengungkapan ASR yang kurang luas dalam penggunaannya. Pengukuran ASR pada perusahaan-perusahaan syariah saat ini masih mengacu pada Global Reporting Initiative Index. Penggunaan indeks GRI pada perusahaan syariah kurang tepat karena pada perusahaan yang dinyatakan sebagai perusahaan syariah seharusnya mengungkapkan dan menggambarkan informasi yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat pengungkapan ASR pada perusahaan-perusahaan syariah di Indonesia. Dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra tahun 2015, Sofyani et al. Tahun 2012, dan Fauziah dan Jayanto tahun 2013, yang membuktikan bahwa semua bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian belum ada satupun yang mencapai angka penuh, yaitu implementasi dan pengungkapan indeks ASR secara 100%. Baik, selanjutnya penggunaan teori dan hipotesis. Legitimasi merupakan suatu hal yang penting untuk perusahaan karena berhubungan dengan nilai atau norma yang dimiliki perusahaan dalam melakukan interaksi dengan sosial dan lingkungan sekitar. Zubek dan Massa tahun 2015 mengasumsikan mengenai teori legitimasi bahwa keberadaan perusahaan bisnis untuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat luas tidak hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaannya saja. Jika perusahaan tidak beroperasi sesuai dengan harapan dari masyarakat, maka masyarakat dapat bertindak untuk menghilangkan hak perusahaan untuk melanjutkan operasional bisnisnya. Dengan kata lain, bahwa perusahaan harus memperhatikan kelompok sosial yang berada di lingkungan perusahaan. Suhman tahun 1995. Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa harapan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat.
Perusahaan bisa terus bertahan dan berkembang di tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang jika perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Khairuddin tahun 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah yang termasuk ke dalam daftar efek syariah dan mengikuti proper pada tahun 2011 sampai 2015. Penentuan sampel dengan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut masuk ke dalam DS pada tahun 2011 sampai 2015. Mengikuti proper pada tahun 2011 sampai 2015. Mempublikasikan annual report tahun 2011 sampai 2015 dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini. Sampel yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini sebanyak 31 perusahaan syariah yang dikalikan 5 tahun. Maka total sampel yang diteliti yaitu sebanyak 155 buah. Adapun data sekunder yang dikumpulkan adalah annual report perusahaan sampel. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, yakni digunakan uji analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui tahapan uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F atau uji simultan, dan uji T atau uji signifikan parsial. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ASR. Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen dan memberikan informasi kepada stakeholders, termasuk informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini mengindikasi bahwa semakin besar ukuran Dewan Komisaris, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik. Ini dimungkinkan karena dengan pengawasan yang baik, Dewan Komisaris dapat meminimalisir informasi yang mungkin disembunyikan oleh manajemen. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Khairuddin pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ASR perbankan syariah di Indonesia. Penelitian Dewi dan Priyadi pada tahun 2013 juga menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Untuk hasil pengujian hipotesis kedua, membuktikan bahwa independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ASR. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya proporsi Dewan Komisaris independen tidak mempengaruhi proses pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kinerja manajemen dalam mengungkapkan informasi secara luas. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Lestari pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ASR. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Untoro tahun 2013 yang membuktikan bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Untuk hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ASR. Hal tersebut berarti bahwa besar kecilnya ukuran komite audit yang ada di perusahaan tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Jana dan Asrodi pada tahun 2016 yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ASR dan Untoro pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak terbukti berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Untuk hasil pengujian hipotesis keempat, membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ASR. Hal ini mengindikasi bahwa profitabilitas berkaitan erat dengan keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam menentukan langkah strategis untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan yang memiliki tingkat profit lebih tinggi akan menarik para investor dengan upaya memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat serta stakeholders lainnya, yaitu dengan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas, maka pengungkapan ASR akan semakin luas. Profitabilitas yang tinggi berarti bahwa perusahaan akan semakin fleksibel dan bebas dalam mengelola laba untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial kepada para pemegang kepentingan. Untuk hasil pengujian hipotesis yang terakhir atau yang kelima,
membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mengindikasi bahwa program pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah memicu perusahaan untuk mengungkapkan kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial dan lingkungan. Semakin tinggi angka yang diperoleh dalam pemeringkatan kinerja lingkungan yang diberikan oleh pemerintah, berarti perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang semakin baik. Kinerja lingkungan yang baik akan cenderung diungkapkan oleh perusahaan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial, karena hal tersebut merupakan berita baik yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat menarik para investor. Dengan demikian, semakin baik kinerja lingkungan, suatu perusahaan akan semakin luas pula pengungkapan informasi tanggung jawab sosial. Baik, yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari pengaruh mekanisme corporate governance, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk ke dalam daftar efek syariah. Sedangkan variabel independensi Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam daftar efek syariah. Keterbatasan dalam penelitian ini sekaligus menjadi saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan menggunakan periode pengamatan yang lebih lama, menambahkan atau menggunakan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Penelitian yang akan datang dapat mempertimbangkan unit analisis yang lebih luas, seperti laporan keberlanjutan atau media pengungkapan lainnya. Sehingga informasi yang diperoleh dalam melakukan penilaian pengungkapan ISR menjadi lebih lengkap. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode lain seperti survei dan wawancara, sehingga dalam menilai indeks ISR menjadi lebih objektif serta mendapatkan hasil yang lebih akurat. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan melakukan pengungkapan ISR dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan ISR yang memadai dan sesuai dengan prinsip syariah. Tingkat pengungkapan ISR perusahaan akan bernilai tinggi jika perusahaan tersebut memiliki dewan komisaris yang banyak, memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, serta memiliki kinerja lingkungan yang baik dengan mendapatkan prestasi proper yang tinggi. Selain itu, perusahaan dapat memperbaiki kinerja bagi dewan komisaris independen dan komite audit supaya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan objektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Bagi masyarakat atau stakeholders, hasil penelitian ini akan memberikan informasi mengenai tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para stakeholder muslim. Stakeholders muslim bisa diterdorong untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan ISR yang tinggi, karena mengindikasikan perusahaan telah melakukan dan mengelola perusahaan dengan memadai dan sesuai prinsip syariah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi. Sekian penjelasan review artikel ilmiah dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.